Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Rizky Putra Adam dengan NIM 233 14 0707 111003. Saya akan menjelaskan presentasi saya yang mengenai keamanan komputer yaitu ransomware. Pertama-tama saya jelaskan apa itu ransomware terlebih dahulu. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya atau malware yang dirancang untuk mengenkripsi data atas sistem komputer korban dan meminta uang tebusan agar data tersebut dikembalikan. Biasanya setelah berhasil menginfeksi perangkat, ransomware akan mengunci file atau bahkan seluruh sistem dan menampilkan pesan yang mengancam korban. Biasanya dengan permintaan uang dalam bentuk kripto, seperti Bitcoin, agar dekripsi atau pemulihan file dapat dilakukan. Ada beberapa kejadian yang terjadi di Indonesia, kejadian ransomware. Yang pertama ada serangan ransomware ke Bank Indonesia pada bulan Januari tahun 2022. Kejadiannya itu seperti jadi Bank Indonesia jadi korban serangan ransomware jenis Conti. Awalnya, awalnya 16 PC di kantor Bank Indonesia cabang Bengkulu terdampak namun kemudian menyebar ke 175 PC dengan data mencapai 44 giga. Serangan ini tidak menyebabkan kerugian finansial, tapi Badan Cyber dan Sandi Negara membentuk tim untuk mendeteksi kejadian tersebut. Setelah itu ada serangan ransomware ke Bank Syariah Indonesia pada bulan Mei 2023. Di Bank Syariah Indonesia mengalami serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok peretas Lockbit 3.0. Kelompok ini mengklaim telah mencuri 1,5 terabyte data nasabah. Hanya ada serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara pada bulan Juni 2024. Jadi eh, PDNS ini mengalami serangan ransomware yang menyebabkan gangguan pada layanan publik di lebih dari 230 instansi pemerintah, termasuk layanan keimigrasian di bandara internasional. Serangan ini menggunakan varian terbaru dari Lockbit 3.0 yang dikenal sebagai Brand Chipper. Pelaku meminta tebusan sebesar 80 juta US dollar, sekitar 131 miliar. Namun pemerintah Indonesia menolak untuk membayar. Investigasi mengungkap bahwa 90% data di pusat data tersebut tidak memiliki cadangan, sehingga mempersulit pemulihan data. Sekarang saya akan mempraktekkan di simulasi di VS Code saya. Di sini saya sudah telah membuat simulasi kode untuk ransomware tersebut. Jadi di sini ada fungsi untuk menampilkan teks menyeramkan seperti secara bertahap. Nanti ketika di run ada teks menyeramkan untuk mengancam pengguna yang akan diretas. Terus ada fungsi untuk mengenkripsi file. Di sini ada dev encryption file untuk mengenkripsi file tersebut agar tidak dibaca untuk menjadikan data enkripsi secara acak. Di sini juga ada simpan hasil enkripsi ke file baru. Jadi nanti akan setelah dienkripsi file tersebut akan muncul apa membuat
file terbaru dengan tambahan ada .enc-nya. Berarti setelah muncul .enc tersebut akan muncul kata-kata atau sandinya yang terenkripsi. Di sini akan menampilkan teks ransomware sudah berjalan bersama untuk kehancuran. Jadi fungsi utama ini untuk simulasi ransomware dengan efek menyeramkan, seperti memberikan pesan-pesan mengancam atau suara. Di sini eh, menyimulasikan file mana yang akan dienkripsi. Jadi disesuaikan dengan folder yang akan dienkripsi. Setelah itu ada kunci acak untuk enkripsi tersebut agar file tersebut tidak terbaca lagi. Baik, saya akan menyimulasikannya. Saya akan mensimulasikan folder tes ini agar terenkripsi isinya. Saya sudah menaruhnya di sini. Jadi ada kata tolong. Di kalimat ini belum terenkripsi. Kita coba run. Di sini kata-kata mengancamnya setelah muncul. Dan setelah kata-kata telah muncul di sini, ada semua file di telah terenkripsi. Dengan ini, eh, ransomware tersebut telah berjalan dan telah menginstalasi folder yang tadi saya tunjukkan. Nah, di sini yang dari awalnya dengan kata tolong telah menjadi kode enkripsi yang tidak bisa terbaca. Ini disebut simulasi yang saya buat dari ransomware tersebut. Oleh karena itu, ada perlunya mitigasi ransomware. Yang pertama yaitu perbarui sistem dan perangkat lunak secara teratur. Setelah itu ada gunakan antivirus dan anti-malware. Dan juga batasi hak akses pengguna. Serta itu gunakan sandboxing atau virtualisasi. Dan juga virtual firewall dan pembatasan jaringan. Selain itu, ada perlunya untuk kita membackup data secara berkala agar saat saat folder atau file tersebut diretas, kita punya cadangan yang lainnya melalui backup offline atau di cloud. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah katanya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.